Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Mubarakah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang implementasi dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun implementasi nilai-nilai Pancasila untuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, yaitu dalam bidang politik, pembangunan serta pengembangan dalam bidang politik harusnya berdasar pada dasar ontologis manusia. Hal tersebut berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia merupakan subjek negara. Oleh karenanya, kehidupan politik harus sungguh-sungguh merealisasikan tujuan demi menjunjung ke tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam bidang ekonomi, di dalam ilmu ekonomi terdapat sebuah istilah siapa yang kuat maka ialah yang akan menang. Sehingga umumnya dalam pengembangan ekonomi selalu mengarah pada persaingan bebas dan sangat jarang yang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal tersebut tentu sangat tidak sesuai dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila yang lebih mengarah pada ekonomi kerakyatan, yakni perekonomian yang manusiawi yang berdasarkan pada tujuan guna mensejahterakan rakyat secara halus. Pengembangan dalam segi ekonomi bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan belakang, namun juga demi kemanusiaan juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu, sistem perekonomian Indonesia berdasarkan pada asas ekonomi kekeluargaan untuk seluruh bangsa dalam bidang sosial dan budaya, dalam membangun maupun mengembangkan aspek sosial budaya di masyarakat hendaknya berdasarkan pada sistem nilai, sebuah sistem yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai luhur budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat, sebab fungsi kebudayaan bagi masyarakat terutama dalam rangka guna melakukan reformasi di segala bidang. Dengan adanya stagnansi nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, sehingga tak jarang timbul berbagai macam konflik sosial yang dapat menimbulkan dampak ketimpangan sosial di masyarakat secara luas, sehingga sangat dibutuhkan peran akhlak dalam membentuk karakter bangsa supaya menjadi bangsa dan memiliki karakter Pancasila. Karenanya, sebagai cara melestarikan budaya harus mengangkat nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pada hakikatnya, sebelum negara merupakan kumpulan suatu masyarakat hukum demi tegaknya hak dan kewajiban warga negara, maka sangat dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan negara guna mengatur ketertiban maupun keteraturan warga serta sebagai landasan hukum persamaan kedudukan warga negara. B. Fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat meliputi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Ya, pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan berkarakter untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral dan berkualitas tentu memerlukan beberapa proses dalam menciptakan salah satu dengan membekali mereka dengan nilai-nilai luhur yang terkadang dalam Pancasila, sebab Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan menjalankan kehidupannya. Mereka harus memahami, memaknai, dan mengamalkan sesuatu nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, karena nilai-nilai itu dapat menjadi fondasi dan benteng bagi mereka dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral mereka. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, maka sikap dan perilaku yang menyimpang akan menjadi lebih baik. Dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan tidak akan terjadi pada individu memiliki karakter dan jiwa yang nasionalis dan patriotis. Berikut penting penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan. Satu, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa.
dan maha kuasa. 2. Menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga. 3. Menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. 4. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 5. Menumbuhkan rasa dan sikap toleransi. 6. Menumbuhkan rasa dan sikap gotong royong dan bekerja sama. 7. Menumbuhkan sikap tanggang rasa. 8. Menumbuhkan rasa cinta kepada setiap manusia dan tidak membeda-bedakannya. Menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah untuk mufakat, menumbuhkan rasa cinta dan suka membantu orang lain yang susah, meningkatkan rasa persaudaraan, berorientasi ke masa depan, dan menghargai perubahan dan kemajuan, the change and progress, demokrasi dan mewujudkan civil society maupun memajukan segala bentuk tindakan kekerasan dan pemaksaan, memiliki kemandirian, kedaulatan, dan implementasi, menghargai kualitas, memajukan tinggi rahasia dan diskriminasi, menghargai karya kreatif dan produksi, memiliki daya disiplin dan kepatuhan tinggi kepada aturan dan hukum formal, memiliki faham nasionalisme dan patriotisme yang kokoh, memiliki moralitas masyarakat dan kebudayaan. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-sila, karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia, ataupun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan. Nilai religius adalah nilai yang terkait dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memang ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk menghadapi ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang etis keagamaan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendukungnya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari dasar ini pula bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan dan masyarakat yang beragama maupun agama dan keyakinan mereka. 2. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang persatuan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab, manusia yang maju. Peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur dalam mengenal hukum universal. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan adalah gabungan yang terdiri dari atas berbagai bagian. Kehadiran Indonesia dalam bangsa di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa, namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tapi justru dijadikan persatuan Indonesia. 4. Permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia dan membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain, dan interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walaupun berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan perbaruannya. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berasaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit.
5. Keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu merupakan bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, menumpuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Dari uraian nilai-nilai kelima butiran Pancasila itu kita dapat melihat betapa bagusnya dan luhur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sangat disayangkan apabila nilai-nilai itu hanya menjadi wacana belakang dan terrealisasikan sebagaimana melestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kurang kesadaran dan sikap menjiwai Pancasila dan kurang nilai-nilai tersebut, mungkin bisa lebih merasuk ke dalam hati dan jiwa setiap rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai itu telah tertanam dalam setiap individu dan hidup di tengah keluarga, bersekolah, dan berada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.